Kamu tuh harus ngerti, jangan merusak dengan pencarian saya. Semua itu langganan saya yang sering minta tolongnya saya. Ya. Sering sama itu sekarang udah pada nggak ada. Berapa ratus juta saya kehilangan pencarian saya. Oh, terus? Itu. Makanya saya sakit. Karena diolah kamu itu, perbuatan kamu. Emang siapa aja yang sudah menghormati Anda dan yang sudah datang ke sini? Yang datang bupati aja, siapa? bupati, Ya, bupati, terus? gubernur. Gubernur, terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Aksi Kang Ujang ini adalah ketika dia ditantang oleh seorang dukun sakti yang katanya dukunnya para pejabat. Mulai dari lurah, bupati, bahkan sampai gubernur, banyak yang datang minta bantuan kepadanya. Dan Kang Ujang datang adalah untuk menghentikan sang dukun agar berhenti dari semua praktek kejahatan yang dilakukannya. Lalu mampukah Kang Ujang menobatkan sang dukun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bisa itu orang bisa alias angin Dharma. Dulu itu dia pemuja Nyi Blorong. Jadi dia telepon saya saja, dia minta mati. Aduh, minta mati. Dia dulu pernah mati. Katanya dia pernah mati, terus hidup lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk, duduk kamu. Lama banget. Assalamualaikum, Uyut. Saya Ujang Bustomi, Uyut. Anda siapanya, Uyut? Saya sering ya. Mohon maaf saya telat. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Pria tua yang didatangi Kang Ujang ini adalah Uyut Sayuti, yang juga menamakan dirinya sebagai kesatria Angling Dharma. Uyut Sayuti tidak terima atas aksi Kang Ujang Bustomi, atas perbuatannya yang memberantas dan menghalangi pekerjaan dari para dukun santet. Kang Ujang yang mengatakan kepada masyarakat bahwa para dukun santet itu adalah orang sesat yang harus dijauhi, ternyata telah berimbas kepada pekerjaannya. Sehingga banyak warga yang biasanya datang meminta bantuan dan memberikan uang, kini sudah sangat jarang yang datang kepadanya. Sehingga otomatis, penghasilan yang dia dapatkan menjadi sudah tidak ada lagi. Uyut Sayuti yang mengaku memiliki istri sampai 271 itu menjadi sangat marah. Sebab itulah dia kemudian menelepon Kang Ujang Bustomi. Dia mengundang Kang Ujang datang untuk membicarakan tentang hal yang diperbuat Kang Ujang itu. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah Uyut Sayuti. Tampak dia ditemani seorang perempuan muda yang dikatakannya sebagai istrinya yang ke-100. Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya bahwa Kang Ujang mendatangi dan mengajak para dukun agar bertobat itu memang adalah dakwah yang harus dilakukannya. Karena Kang Ujang tahu bahwa para dukun itu memang telah berbuat jahat dan meresahkan. Mereka biasa menipu, berbuat cabul,
menyesatkan masyarakat, dan banyak hal terlarang yang lainnya. Sebab itulah Kang Ujang mencoba mendatangi dan menasihati mereka, yaitu agar tidak melakukan perbuatannya yang menghancurkan dan dilarang Tuhan itu. Namun apa yang dikatakan Kang Ujang itu sedikit pun tidak digubris oleh Uyut Sayuti. Yang jelas apapun alasannya, perbuatan Kang Ujang telah menghancurkan masa depannya dan keluarganya. Sebab itulah Kang Ujang harus bertanggung jawab dan berhenti dari aksinya yang memberantas para dukun santet. Juga diminta tidak memprovokasi masyarakat, bahwa para dukun itu adalah orang-orang jahat yang harus dibenci dan dijauhi. Karena kamu itu telah merusak pencarian saya. Semua itu langganan saya, yang orang minta tolong sama saya, pasien saya pada lari semua. Lah kan Uyut dulu udah dikepretin sama saya. Kang Ujang pun mencoba memberikan pemahaman bahwa memang apa yang telah dilakukan oleh Uyut Sayuti itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan terlarang. Seharusnya lah sebagai orang yang baik dan dihormati, Uyut Sayuti tidak melakukan hal yang menyesatkan itu. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, Uyut Sayuti pun berusaha membenarkan perbuatannya, bahwa yang dilakukannya itu adalah bukan kejahatan. Hal tersebut dibuktikan, banyak orang pejabat yang datang kepadanya, mulai dari lurah, bupati, bahkan gubernur. Mereka seringkali datang dan minta bantuan kepadanya. Jika hal yang dilakukannya adalah terlarang, tentu para pejabat itu tidak meminta bantuan kepadanya. Namun Kang Ujang tidak ingin percaya begitu saja dengan klaim dari Uyut Sayuti. Para pejabat, apalagi sekelas bupati dan gubernur, adalah orang-orang terdidik yang sangat mengerti norma dan agama. Tidak mungkin mereka datang meminta bantuan kepada dukun santet. Kang Ujang kemudian mengatakan, lebih baik Uyut Sayuti berhenti saja dari perbuatannya menjadi dukun santet itu. Karena sesungguhnya, hal tersebut adalah perbuatan yang sangat menyesatkan dan dilarang oleh Tuhan. Sebaiknya sang Uyut bertobat dan kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ratus juta saya kehilangan pencarian saya. Oh, terus? Itu. Makanya saya sakit. Karena diolah kamu itu, perbuatan kamu. Emang siapa aja yang sudah menghormati Anda dan yang sudah datang ke sini? Yang datang bupati aja. Siapa? Bupati. Ya, bupati, terus? Gubernur. Gubernur, terus? Kepala desa yang wilayah ini. Ya. Yang ini pada menghargai RT. saya. RT. RW. RT. Linmes. Iya, menghargai saya. Kardus. Iya. Datang. Oh. Kenapa kamu tidak menghormati saya? Uyut Sayuti masih mencoba untuk memahamkan keyakinannya kepada Kang Ujang Bustomi. Dia meminta Kang Ujang agar tidak ikut campur dan saling menghargai urusan masing-masing. Namun Kang Ujang sedikit pun tidak percaya kepada Uyut Sayuti. Perkataan dukun itu adalah perkataan iblis, yang hanya agar mendapatkan simpati dan menarik hati. Semanis apapun yang dikatakan dukun, tetaplah dia seorang dukun, yang hati dan jiwanya dikuasai iblis dan kesesatan. Hatinya dipenuhi kejahatan, yang akan merusak iman dan ketakwaan. Dengan rasa hormat, Kang Ujang kembali berkata kepadanya, yaitu agar Uyut Sayuti bertobat saja, dan senantiasa menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Uyut Sayuti pun menjadi sangat murka dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Dia yang awalnya berusaha berkata baik-baik, kini menunjukkan keasliannya. Dengan kesombongannya dia kemudian berkata kepada Kang Ujang Bustomi, kalau Kang Ujang tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik, maka terpaksa dia menggunakan cara kekerasan. Uyut Sayuti kemudian ingin menghajar Kang Ujang Bustomi untuk memberikan pelajaran yang menghancurkan. Baru anak kemarin, kamu ini udah cukup makan garam. Di dunia mungkin duluan saya daripada kamu. Lah, Anda sudah banyak makan garam. Iya. Saya sudah banyak makan pasir. Jadi begitu ya? Jadi udah benar-benar kamu itu udah nantang ya? Ya. Udah nantang? Ya. Silakan! Wah!
Terjadi pertarungan yang cukup hebat Kang Ujang Bustomi dengan sang kiai sesat Uyut Sayuti. Dengan kekuatan ilmu iblis yang dimilikinya, sang Uyut berusaha menyerang dan menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, memang Kang Ujang adalah spiritual pemilik ilmu hikmah yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Sehebat apapun ilmu sang Uyut yang menyerangnya, serangan itu sedikit pun tak mampu menggoyahkan tubuhnya. Sampai pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu hikmah pamungkas itu menyerang, tubuh sang kiai langsung tumbang tak berdaya di kursi rumahnya. Tubuh itu tepar terkapar tak bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Uyut Sayuti, sang spiritual sesat yang sangat meresahkan itu. Dan setelah berhasil melumpuhkan sang Uyut Sayuti, Kang Ujang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Juga solawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan agar kekuatan iblis yang menguasai jiwanya hancur, dan sang pria tua itu bisa disadarkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami sangat berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya.